Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review smartphone dari Poco M4 Pro. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Poco M4 Pro ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Poco M4 Pro varian RAM 6GB dan storage 128GB yang sudah kita gunakan selama 2 minggu pemakaian. Jadi kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu setelah kita gunakan ya guys. Kelebihan pertama dari smartphone ini jelas adalah performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana HP ini sudah sangat mampu banget untuk kalian pakai penggunaan sehari-hari, mau kalian mau pakai sosial media, mau Twitteran, mungkin juga kalian mau Instagraman, atau mungkin kalian juga mau buat main game, itu juga sudah bisa banget di HP Poco M4 Pro ini. Jadi menurut saya untuk secara performance untuk pengguna sehari-hari, HP ini tuh sudah memiliki performance yang sangat-sangat mumpuni guys. Tapi memang ada sedikit catatan di bagian gaming, nanti kita akan bahas di bagian kekurangannya ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kamera dari Poco M4 Pro ini memiliki kualitas foto maupun video yang termasuk mumpuni di harganya ya guys. Dan kalau misalnya kalian tanya kualitas kameranya, kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini, di mana kamera di Poco M4 Pro ini juga sudah punya lensa yang bisa kalian perbesar buat ultrawide seperti ini ya guys. Jadi itu sudah nice banget, kalau kalian mau pakai ultrawide itu sudah bisa. Dan menurut saya sih untuk kualitas kameranya termasuk oke lah guys di harganya ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Poco M4 Pro. Kalau misalnya kita gunakan buat vlog, ini kita pakai dalam kondisi cahaya yang termasuk harusnya cukup banget kalau misalnya kalian pakai buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Poco M4 Pro. Silahkan terus bagi komentar mengenai kualitas kamera Poco M4 Pro kalau kalian gunakan buat vlog ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Poco M4 Pro ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Poco M4 Pro kalau misalnya kalian gunakan buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dari Poco M4 Pro. Silahkan terus bagi komentar kalau ini dengan kondisi cahaya yang sangat cukup. Menurut kalian bagaimana kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya, mikrofonnya? Ini semua kita pegang pakai tangan tanpa bantuan tripod, mini tripod. Silahkan sebagai komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera ultrawide dari Poco M4 Pro kalau misalnya kalian gunakan buat vlog. Seperti ini untuk kualitas gambarnya, mikrofonnya, audionya. Kalau kalian gunakan buat vlogging ya, ini dengan kondisi cahaya yang sangat cukup. Kalian bisa lihat ini cahayanya cukup banget. Kalau kalian perhatikan ini kualitas audionya, mikrofonnya. Silahkan terus kalian komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Poco M4 Pro ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai life dari HP ini tuh memiliki baterai life yang termasuk awet untuk digunakan sehari-hari. Jadi sudah pasti aman banget secara baterai life. Jadi saya tidak ada komplain lah untuk kualitas baterai life dari HP Poco M4 Pro ini ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging di smartphone ini, di mana kalian sudah mendapatkan charger sebesar 33 watt yang bisa dicas ke HP Poco M4 Pro, dan itu chargingnya cuma sekitar 1 jaman lebih sedikit ya guys, dari 0 sampai 100%. Itu nice banget. Jadi kalau kalian emergency, kalian cukup cas setengah jam aja udah lumayan banget itu guys. Pasti bisa lebih dari setengah hari kalian pakai untuk HP-nya Poco M4 Pro ini ya guys. Kemudian dari sisi kualitas layar AMOLED Full HD Plus 90Hz-nya ini itu bagus banget. Kalian mau pakai buat scrolling sosial media, itu bisa banget guys. Nggak ada masalah. Kalian mau pakai buat nonton, kalian mau pakai buat gaming, layarnya ini memiliki kualitas layar yang termasuk bagus di rentang harganya, di mana kebanyakan kompetitornya menggunakan layar IPS, dan sedangkan di Poco ini menggunakan layar AMOLED ya guys. Dan itu nice banget sih guys untuk HP Poco M4 Pro.
Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker stereo di HP Poco M4 Pro yang memiliki kualitas yang bagus ya guys. Jadi meskipun memang speakernya ini tidak terlalu yang kencang banget untuk kualitas stereo speaker, tapi menurut saya untuk kualitas audionya termasuk bagus ya guys di rentang harganya ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kelengkapan fitur yang ditawarkan oleh Poco M4 Pro ini. Mulai dari fingerprint scanner di sebelah kanan sini, kemudian ada face unlock, kemudian ada air blaster, dan ada NFC. Jadi di HP ini tuh sudah ada NFC-nya guys. Jadi sudah lengkap lah guys untuk HP 2 jutaan sampai ke 3 jutaan ini sudah termasuk lengkap secara fiturnya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi desain bagian belakang dari Poco M4 Pro ini yang unik ya guys. Jadi dia punya penampilan yang unik yang dimana kalau kalian lihat dari jauh itu sudah tahu itu adalah HP Poco M4 Pro. Meskipun memang dari sisi depan nggak akan terlalu kelihatan bedanya, tapi at least yang bagian belakang ini akan kelihatan sih guys untuk bedanya. Dan itu adalah nilai plus tersendiri untuk HP Poco M4 Pro ya guys. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Poco M4 Pro. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama dari sisi manajemen panas di HP ini. Khususnya untuk bermain game ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari sih nggak panas. Tapi kalau kalian pakai buat gaming, itu memang cukup panas. Cuma yang disayangkan itu pembuangannya itu ke layar, jadi bukan ke belakang. Harusnya kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming, itu pembuangannya ke belakang. Karena kalau kalian buang ke depan, itu akan pengaruh jangka panjangnya itu kurang bagus ya guys. Secara layarnya, secara apalagi ini layar AMOLED yang kemungkinan bisa jadi burn in atau screen burn dan lain sebagainya. Dan ya itu sangat disayangkan sih untuk Poco M4 Pro didesainnya seperti itu. Ya mungkin Poco bisa memperbaiki di seri generasi selanjutnya ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi ketika kalian beli HP ini, di sini tuh HP-nya masih menggunakan Android versi 11. Meskipun sudah menggunakan MIUI 13, tapi sangat disayangkan ya guys. Harusnya bukan MIUI-nya yang paling update, tapi Android-nya yang paling update. Padahal ini adalah HP yang di-launch di tahun 2022 yang dimana saat ini sudah ada Android 13 developer beta ya guys. Jadi sangat disayangkan banget yang Android 12-nya tidak dapat langsung out of the box. Ya, semoga Poco segera mengupdate software dari Poco M4 Pro ini supaya mendapatkan Android 12 ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi jenis konektivitas dari HP Poco M4 Pro ini, di mana dia masih belum menggunakan koneksi jaringan 5G yang mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri buat sebagian orang. Dan kalau misalnya kalian boleh saya kasih saran, kalau misalnya kalian beli Poco M4 Pro, jangan ambil yang varian yang tertingginya, karena menurut saya kalau kalian ambil varian tertingginya masih ada HP lain yang lebih menarik daripada Poco M4 Pro, di mana HP lain tersebut mungkin sudah jaringan 5G dibandingkan Poco M4 Pro yang masih jaringan 4G. Tapi kembali lagi ya guys, jaringan 5G sendiri saat ini di kota besar seperti di Jabodetabek itu masih belum merata. Sehingga kalau misalnya kalian mau beli HP 4G pun sebenarnya masih nggak ada masalah sampai 2-3 tahun ke depan. Jadi kalau masalah koneksi 4G, 5G itu sebenarnya masalah kebutuhan kalian, masalah jangka pakai kalian. Kalau kalian cuma pakai setahun 2 tahun sekali ganti, ya HP ini juga oke-oke aja sih guys. Nggak ada masalah dengan masalah jaringan 5G itu. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan juga untuk kelebihan kekurangannya. Tadi itu sudah kelebihan kekurangan dari smartphone ini, supaya kalian mengetahui apakah HP ini worth it atau tidak sih untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Poco M4 Pro ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Poco M4 Pro ini sendiri, itu adalah HP yang worth untuk kalian beli selama kalian beli yang varian terendahnya. Kalau kalian beli yang varian tertingginya, kalau menurut review gadget sendiri, itu masih ada HP lain yang lebih menarik daripada Poco M4 Pro ini. Tapi ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas HP dari Poco M4 Pro ini. Overall ini adalah HP yang oke banget buat pengguna sehari-hari dan oke banget kalau misalnya kalian pakai buat gaming, meskipun dengan catatan manajemen panas yang pembuangannya kurang bagus karena ke depan layar ya guys. Dan ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, share video ini ke teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!